Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kali ini pertemuan materi selanjutnya adalah tentang adab berpakaian dalam Islam dan tabarruj. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustazah doakan anak-anak Ustazah di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya kita langsung masuk. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa sebelum belajar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, kita akan masuk adab berpakaian di dalam Islam. Ada 4 pembahasan yang akan kita bahas di dalam pertemuan adab dalam berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama, perintah menutup aurat dan berpakaian sesuai dengan syariah. Yang kedua, batasan aurat bagi pria dan wanita muslim. Yang ketiga, berpakaian dalam syariat Islam. Yang keempat adalah manfaat berbusana sesuai dengan syariah. Nah, kita masuk kepada perintah menutup aurat dan berpakaian sesuai syariah sebagaimana dijelaskan di dalam surat An-Nur ayat 31, yang artinya, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka, dan hendaklah mereka menutup kain kudung ke dada mereka, dan janganlah menampakkan perhiasan mereka. Nah, ini arti terjemahan dari surat An-Nur. Selanjutnya, menutup aurat harus dilakukan dengan hijab yang memenuhi syariat seperti yang diperintahkan di dalam ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 59, ya ayyuhan nabiyyu qalu li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min dhalabibihinna dzalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Batasan aurat bagi pria dan wanita muslim. Yang pertama, secara umum, aurat bagi wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu jika di hadapan yang bukan mahramnya. Jika di hadapan mahramnya, wanita boleh menampakkan tempat-tempat perhiasannya yang berada pada bagian leher, pergelangan tangan, atau pergelangan kaki. Sedangkan bagi laki-laki, auratnya adalah dari pusar sampai lutut, baik di hadapan mahramnya ataupun bukan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan bagi kaum Adam. Walaupun antum bermain bola misalnya, futsal misalnya, tetaplah menjaga auratnya dari pusar sampai ke lutut. Karena aurat laki-laki itu dari pusar sampai ke lutut baik di hadapan mahramnya maupun bukan. Jadi jangan sembarangan untuk membuka aurat. Jangan alasan panas zah bermain futsal harus pakai celana pendek. Berarti antum sudah melanggar aturan-aturan adab berpakaian secara syariat Islam. Ini adalah contoh berpakaian dalam syariat Islam. Nah, berpakaian dalam syariat Islam ini termasuk contoh yang di luar dari syariat Islam. Artinya apa? Berpakaian di dalam syariat Islam mengikuti mode atau tren masa kini, ya. Nah, ini tidak layak untuk ditiru karena berpakaian dalam syariat Islam itu adalah menutup aurat. Pada gambar ini tidak menutup aurat sepenuhnya, tapi hanya mengikuti trendinya saja, ya. Nah, bagaimana berbusana sesuai dengan syariat Islam? Secara umum, busana yang sesuai dengan syariat Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian di luar batas kebiasaan. Yang kedua, tujuan utama dari berpakaian adalah untuk menutup aurat, bukan untuk riya atau menarik perhatian seperti pada gambar sebelumnya. Berpakaian menutup aurat menggunakan jilbab, tetapi
intinya tujuan utamanya adalah untuk menarik perhatian orang. Yang ketiga, tidak diperbolehkan memakai pakaian yang terbuat dari kulit binatang buas seperti singa, harimau, dan lain sebagainya. Kemudian, tidak diperbolehkan bagi laki-laki mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra atau emas, ya. Kemudian apalagi, tidak diperbolehkan memakai pakaian yang bergambar salib dan beragam modelnya. Yang selanjutnya, tidak diperbolehkan memakai pakaian yang bertuliskan huruf-huruf yang tidak dimengerti maknanya dan ada unsur-unsur pengagungan terhadap orang kafir atau kata-kata yang melanggar syar'i atau etika di dalam syariat Islam. Nah, bagaimana yang sebenarnya busana yang sesuai syariat Islam ini? Menurut Ustadz Felix, ya, dia menerangkan bahwasanya pakaian wanita yang menurut syar'i adalah harus memenuhi kriteria atau syarat-syarat sebagai berikut. Pertama, menutup seluruh auratnya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua, tidak menyerupai pakaian pria. Yang ketiga, tidak menyerupai pakaian wanita non-muslim. Apalagi selanjutnya, keempat, tidak tabarruj. Nah, anak-anak ustazah, terutama buat para muslimah, apa itu tabarruj, ya? Tabarruj itu adalah menyingkap atau menampakkan diri sehingga terlihat pandangan mata. Contohnya, ya, seperti dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil aula. Tabarrujal jahiliyatil ula, artinya hendaklah kalian wahai para wanita tetap di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj dan seperti tabarrujnya orang-orang yang dahulu atau orang-orang jahiliyah. Di dalam hadis, ya, sebagaimana Al-Qurtubi menjelaskan makna tabarruj, ya, beliau mengatakan tabarruj itu artinya menyingkap dan menampakkan diri sehingga terlihat pandangan mata. Sementara makna tabarruj seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, ya, dalam ayat tadi itu artinya menampakkan kecantikannya, gitu. Nah, ini tabarruj. Nah, busana sesuai dengan syariat Islam ini adalah sebaiknya tidak bertabarruj. Yang mana tabarruj itu mengandung unsur-unsur seperti ketat, ya, memperjelas bentuk tubuh, transparan atau tembus pandang, wangi hingga mengundang perhatian yang bukan mahramnya, pakaian atau kerudung yang berhias-hiasan untuk mengundang perhatian atau menarik hati orang yang melihatnya. Nah, yang kelima apa? Menggunakan kerudung yang dibentuk-bentuk menyerupai bagian aurat yang seharusnya ditutup. Oke, bisa antum lihat pada gambar, ya, bagaimana menggunakan kerudung dengan dililit-lilit, ya, hampir tercekik lehernya. Yang keenam, tidak menggunakan kerudung berbentuk seperti pohon unta. Yang mana ini contohnya, ya, seperti pohon unta. Jadi sebaiknya kita menggunakan kerudung tidak seperti ini, ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh, tidak berhias atau berdandan diri untuk selain suami. 8. Tidak menggunakan pakaian yang menutupi seluruh aurat namun hanya untuk mengejar kepopuleran. Apa contohnya? Ini contoh gambarnya, ya. Ini adalah contoh dia tidak menggunakan pakaian yang menutupi seluruh auratnya namun hanya untuk mengejar kepopuleran, ya, pakai jilbab tapi jilbabnya dililit-lilit, ya, menggunakan pakaian tapi mengikuti tren model, ya, ini mencari perhatian orang lain. Nah, ini adalah busana yang tidak sesuai dengan syariat Islam, ya. Apa manfaat berbusana sesuai dengan syariat Islam? Yang pertama, menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa. Alhamdulillah, dengan kita berbusana sesuai dengan syariah, kita sudah terhindar dari satu dosa. Kemudian yang kedua, terhindar dari fitnah dan kejahatan, ya. Dengan menggunakan busana sesuai dengan syariat Islam, kita terhindar dari fitnah, kita terhindar dari kejahatan-kejahatan yang akan kejahatan-kejahatan yang berada di luar, ya. Yang ketiga, akan memiliki sifat seperti
bidadari surga. Insya Allah ya. Mudah-mudahan kalau kita berbusana sesuai dengan syariat Islam, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita akan memiliki sifat seperti layaknya bidadari surga ya. Nah, yang keempat, menjaga tubuh dari pengaruh buruk lingkungan dan cuaca. Benar ya, dengan menutup aurat bagi ikhwan maupun akhwat kita akan terhindar dari pengaruh buruk lingkungan. Contohnya cuaca ya, matahari yang terlalu terik. Artinya apa? Kenapa Allah memerintahkan kita berbusana sesuai dengan syariat Islam? Supaya tubuh kita terhindar dari panasnya terik matahari yang bisa menyebabkan kanker pada kulit. Nah, ini salah satu ya pengaruh buruk lingkungan ya. Karena apa? Cuaca pada siang hari itu sangat terik, sehingga kalau kita tidak menutup aurat, maka bagian dari tubuh kita yang tidak tertutupi maka akan terpapar oleh cahaya matahari yang mengakibatkan lama kelamaan akan menimbulkan kanker kulit. Yang kelima, memperlambat gejala penuaan. Iya, benar. Kenapa memperlambat gejala penuaan? Karena tubuhnya tertutup ya, tertutup sehingga cahaya matahari itu tidak langsung mengenai kulit seseorang ya, yang mengakibatkan gejala penuaan itu pun terhambat. Yang keenam, membuat si pemakai menjadi lebih cantik dan lebih anggun. Namun ini tidak menjadi tujuan utama dalam kita berbusana sesuai syariah. Karena apa? Tujuan kita berbusana sesuai dengan syariat Islam adalah kita untuk menutup aurat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta kita kepada Allah, karena cinta kita kepada Rasulullah, sehingga kita mengikuti perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketujuh, menimbulkan rasa hormat dari siapapun ya. Dengan kita menghormati diri kita sendiri dengan berbusana sesuai dengan syariat Islam, maka kita akan dihormati oleh orang lain. Ya, mungkin itu dari Ustazah. Afwan minkum ya, sebagaimana penutup dari Ustazah dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya ya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu, dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Nah, anak-anak Ustazah, ini materi yang bisa Ustazah sampaikan. Harapan Ustazah adalah bagaimana memang ketika kita menggunakan busana, kita menggunakan pakaian, maka berpakaianlah sesuai dengan syariat Islam. Artinya apa? Kita menggunakan pakaian sesuai dengan syariat Islam itu untuk manfaatnya untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, akhirul kalam, afwan minkum atas segala kekurangannya. Selanjutnya setelah antum mendengarkan materi ini, silahkan antum isi nanti evaluasi dari materi yang Ustazah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.